waktu Indonesia Barat bersama saya Ahmad Brody. Para pemimpin G7 membahas respons global terhadap pandemi COVID, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim dalam KTT di Cornwall, Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah memberikan komitmen Amerika Serikat untuk menyumbang 500 juta dosis vaksin Pfizer melalui mekanisme COVAX. Lalu bagaimana jalannya KTT G7 pada hari pertama ini? Koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, akan melaporkan selengkapnya. Halo Patsy. Halo Ahmad. Ya, Patsy, ini G7 mengumumkan 1 miliar dosis vaksin untuk dunia. Nah, ini mungkin Anda bisa menjelaskan detailnya dan kapan itu bisa diterima? Jadi pengumumannya sendiri belum dilakukan karena KTT G7 ini baru saja dimulai kira-kira 1 jam yang lalu dengan plenary session pertama yang dibuka oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Namun ekspektasinya adalah mereka akan mengumumkan hal tersebut, 1 miliar dosis vaksin untuk negara-negara penghasilan rendah dan menengah. Dan ini adalah ekspektasi minimum ya, karena selama ini kan kita tahu bahwa negara-negara G7 ini, negara demokrasi terkaya di dunia ini kan sangat diharapkan untuk bisa membantu memulihkan dunia dari pandemi, dan dimulai dengan 500 juta dosis vaksin Pfizer yang akan diberikan cuma-cuma oleh Amerika Serikat melalui skema COVAX. Ini adalah skema PBB untuk memastikan bahwa negara-negara penghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin. Nah, nanti kalau kita sudah lihat pengumumannya itu 1 miliar dosis vaksin, kita harus hati-hati kan melihat timeline-nya bagaimana, deliverable-nya apa, pokoknya fine print-nya apa, sehingga kita bisa memastikan seberapa jauh komitmen mereka untuk membantu dunia. Karena sebetulnya yang diperlukan dunia ini kan bukan cuma 1 miliar vaksin, penduduk dunia kan ada 7 miliar, kalau misalnya 2 dosis perlu sedikitnya 14 miliar. Jadi aktivis meskipun menyambut baik, pengumuman ini mengatakan bahwa this is the minimum yang bisa dilakukan oleh negara-negara kaya untuk membantu dunia. Ini kan 500 juta dosis termasuk dari Amerika, nanti siapa saja yang akan menerima? Apakah Indonesia termasuk? Termasuk Indonesia, 92 negara yang tergabung dalam skema COVAX. Ini seperti tadi saya jelaskan adalah skemanya PBB untuk bisa membantu negara-negara penghasilan rendah dan menengah. Nah, berapa jumlahnya masing-masing untuk setiap negara itu belum bisa dipastikan, meskipun saya sudah menanyakan ke Gedung Putih. Tapi bisa dipastikan bahwa yang 500 juta dosis vaksin Pfizer ini oleh Amerika Serikat juga akan disertai bantuan-bantuan lain, termasuk bagaimana memastikan bahwa vaksin ini sampai ke lengan orang yang memerlukan, termasuk misalnya pendinginannya, infrastrukturnya, orang untuk penyuntikannya dan sebagainya. Jadi ini lebih dari sekedar bantuan vaksin. Dan pengumuman ini sangat diperlukan oleh Amerika Serikat yang selama ini dituduh menimbun vaksin, karena Amerika Serikat ini punya surplus vaksin beratus-ratus juta dosis. Jadi dengan sumbangan 500 juta ini diharapkan bisa menepis reputasi yang kurang nyaman yang selama ini disandang Amerika Serikat. Oke, Patsy, selain vaksin COVID-19, ini apalagi agenda KTT G7 ke depan? Temanya adalah Build Back Better, Greener and Fairer. Jadi membangun kembali pasca krisis, pasca pandemi secara lebih adil, bukan hanya negara kaya dan miskin, tapi juga antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada faktor gender neutralnya di sini, dan juga climate change, greener kan ya. Jadi menuju KTT climate yang berikutnya, KTT COP26 yang akan berlangsung di Scotland, di Glasgow tepatnya beberapa bulan lagi. Kita lihat berapa komitmen negara-negara G7 untuk bisa memastikan bahwa mereka akan mengurangi emisi gas CO2. Inilah yang sangat penting sekali untuk memastikan bahwa suhu dunia akan tidak semakin memanas. Mereka akan terus membahas berbagai isu penting ini mulai hari ini, hari Jumat, sampai dengan hari Minggu. Ya, terima kasih Patsy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari KTT G7 di Cornwall, Inggris.